Konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta kembali memanas dan menyita perhatian. Yang terbaru, peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dan hal itu terjadi antara dua kubu internal dalam keraton yang sudah terjadi berlarut-larut. Insiden bermula saat rombongan 50 orang petugas dari keraton memasuki area keraton pada jam 9 malam dan mulai menutup sejumlah pintu di kompleks keraton. Hal tersebut kemudian memicu perlawanan dari pihak lembaga Dewan Adat. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa konflik di Keraton Solo ini sudah terjadi selama 18 tahun dan bermula dari wafatnya Pakubuwono XII pada tahun 2004 silam. Untuk mengetahui sebenarnya apa sih akar konflik dari dalam keraton, kita akan menggali info dari sejarawan Solo. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Heri Priyatmoko, sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, sekaligus penemu atau ketua dari Solo Society. Ya. Nah, jadi ini mau mengomentari tentang kisruh atau konflik dari Keraton Solo nih. Nah, kemarin hari Jumat tanggal 23 Desember kan ada konflik lagi nih memanas. Nah, sebenarnya nih apa sih yang terjadi atau emang ternyata sudah lama kan sepertinya? Coba bisa. Kalau saya memahami konflik yang terbaru ini saya tafsirkan konflik itu menemukan atau masuk dalam fase babak baru. Gitu. Kenapa saya sebut babak baru? Karena yang konflik ini menjadi melebar. Biasanya dulu dua kubu LDA sama tempatnya Pakubuwono XIII. Nah, sekarang itu menurun pada anak-anaknya juga. Artinya terlibat gitu ya. Anak-anak mereka itu terlibat. Nah, ini kalau kita manai sebenarnya jangan-jangan ada dendam sejarah yang diturunkan gitu ya. Diturunkan kepada generasi selanjutnya itu. Padahal kita harapan publik saat itu ketika anak-anak dari Pakubuwono XII ini sudah menua dan selesai, itu akan terjadi rekonsiliasi antara terahnya ini gitu. Ternyata kemarin menunjukkan ada pemain baru juga gitu. Nah, kenapa saya sebut pemain baru? Karena misalkan LDA mengangkat salah satu orang menjadi Hangabei gitu. Nah, kemudian ini anaknya Pakubuwono XIII sudah ditetapkan sebagai putra mahkota. Gitu. Nah, ini kan masing-masing menyiapkan pemain baru. Nah, bukan untuk melanggengkan ya, tapi untuk masing-masing berusaha. Oh ini loh, saya sudah siap pasukan gitu. Jadi pemain baru sudah disiapkan oleh mereka. Gitu. Jadi kalau posisi LDA sendiri sebenarnya ini gimana? Apakah bisa memiliki wewenang gitu untuk melengsarkan atau dan lain-lain bermain dalam Kalau LDA ini kan lembaga Dewan Adat, jadi lebih pada kepengurusan, pada abdi dalam, kemudian masalah adat, upacara tradisional gitu. Terus kemudian ada lagi kebersihan lingkungan di keraton itu biasanya diurusi oleh LDA gitu ya. Kemudian cagar budaya segala macam lah ini yang dimotori oleh Gustimo. Sebenarnya gerak-gerak aktivitas atau gerak kebudayaan mereka itu bagus gitu ya. Ini terlepas dari konflik, tapi ketika tindakan nyatanya jelas gitu. Nah dengan kemunculan LDA menciptakan pemain baru, nah ini menurut saya konflik ini justru membuat orang semakin jenuh. Nah, kenapa jenuh? Karena ada harapan atau mimpi masyarakat bahwa ini heritage dan ini kerajaan dinasti Mataram tertua, kok malah ternyata konfliknya ini justru merembet sampai anak cucunya gitu. Nah ini jadi dua kelompok ini nampaknya malah konfliknya semakin embedded menubuh itu. Nah sebenarnya tuh yang diperebutkan tuh apa tuh? Kan kalau misalnya keraton di Jogja kan jelas nih siapa yang jadi sultan dia bisa jadi gubernur. Nah kalau di Solo kan kayaknya nggak ada ya kekuasaan politiknya. Jadi
untuk apa gitu kayak merebutkan tahta gitu kan? Ya kalau kita analisis perebutan kekuasaan. Nah, kekuasaan sementara LDA dulu menjagokan Pakubuwono 13 naik, KPI naik, kemudian naik. Nah, ini ternyata kemudian oleh LDA sendiri dalam beberapa komentar itu bisa kita tangkap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan LDA. Misalkan masalah ketika ada Gus Timung masuk ke dalam keraton istana itu banyak yang rusak. Nah, itu jadi hal-hal semacam itu yang menurut dia mengecewakan. Tuh. Lah kemudian mau nggak mau dia sebagai orang yang sejak kecil sampai dewasa bahkan tua ada di situ itu nggak terima itu. Jadi dia sama-sama ingin menyelamatkan keraton sih intinya gitu. Keraton. Berarti kalau misalnya sumber aset-asetnya itu apakah besar? Maksudnya yang ingin diselamatkan itu. Ya. Dan untuk apa juga maksudnya ketika kedua belah pihak kan misalnya udah bisa sama-sama ngejaga nih. Ya. Jadi untuk apa yang salah satu merasa lebih berhak gitu? Ya menurut saya dari dua kubu yang berkonflik ini sebenarnya ada tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keraton. Nah, tapi di satu sisi juga ada dilematis untuk pihak pemerintah, misalkan ada bantuan untuk merevitalisasi, untuk menggelar acara, dukungan dana gitu. Tapi persoalannya mereka berkonflik itu ya susah gitu ya. Susahnya kenapa? Karena kalau digelontori dana pasti akan ribut. Oh gitu. Nah, itu udah menjadi opini umum gitu. Karena pemerintah sendiri juga nggak mau kan kalau dana kesulitan LPG segala macam. Dan ini jadi emang harus ada satu yang mengurus. Iya. Tapi mereka masih berkonflik. Terus kemudian pihak dari LDA sendiri itu ya bahkan umum ya pihak publik itu menyoroti Pakubuwono 13 ini kan sudah di kursi roda, sakit, bahkan bicara pun tidak lancar. Nah, menulis pun dalam komentar kemarin itu saya dengar menulis pun tidak begitu lancar. Lah ini diduga ini orang-orang yang di belakangnya yang main. Nah, LDA menyorotinya hal itu gitu. Jadi ibaratnya raja seperti apa ya? Posisinya hanya gitu ya. Hanya ya pajangan gitu aja. Lah ini yang menjadi sumber polemiknya di situ. Gitu. Kalau selain dari pemerintah tuh kira-kira ada nggak sih kayak dana hibah mungkin gitu dari pihak-pihak lain gitu? Ya kalau sejauh ini pengamatan saya adanya dalam pengertian sekarang kan kita harus pahami keraton ini ada reposisi keraton ya. Jadi memposisikan dia sebagai panggung pariwisata. Banyak kegiatan itu dulu tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu jarang ada panggung di depan istana itu gitu. Ternyata sekarang kemarin tuh ada panggung, ada event besar lah. Itu kan mereka juga mencari asupan dana dari situ. Itu seperti halnya dilakukan oleh Mangkunegaran. Karena apa? Karena mereka sadar tanpa ada dukungan dana itu, tanpa membuka jasa tempat itu ya untuk menggaji abdi dalam juga kurang, untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari juga macet tanpa sokongan dana itu. Sementara kalau ketergantungan pada pemerintah ya sangat sulit karena pemerintah sendiri ya juga nggak mau resiko karena di sini berkonflik terus gitu. Nah, jadi ini posisi yang sangat dilematis dan satu sisi ketika adanya bukan pembiaran ya, tapi adanya fase stagnan itu ternyata banyak bangunan yang semakin hari semakin rusak di dalam gitu. Kita bisa lihat unggahan-unggahan video dari Gus Timung, dari teman-teman wartawan juga itu kondisinya benar-benar miris gitu ya. Aset-asetnya itu kayak kurang terjaga gitu. Kurang terjaga dan paling banter mereka itu paling dulu ya menyewakan alun-alun untuk kegiatan, kemudian untuk pasar malam gitu. Lah itu hanya seberapa sih kan gitu. Padahal namanya untuk biaya upacara, suro, terus kemudian persembahan kepada sedekah laut, labuan itu
perlu dilakukan karena itu sudah menjadi tradisi dan itu butuh biaya banyak untuk sesaji ataupun biaya penyiapan ubur rampenya gitu. Nah itu berarti tetap ada ya usaha-usaha untuk mencari dana dari luar gitu. Tapi Ya. ada ini nggak ketahuan misalnya dari pihak mana kayak gitu-gitu? Kalau kita melihat selama ini lebih banyak dari pemerintah sih. Pemerintah ya, karena pemerintah itu bagaimanapun tidak mungkin bisa lari dari tanggung jawab juga karena itu cagar budaya nasional, entah itu fisiknya ataupun non fisiknya gitu ya. Terus kemudian tapi satu sisi ya repotnya itu pemerintah mau mengkucurkan tapi LPG-nya nanti gimana? Nah, repotnya kan gitu. Karena belum damai itu ya. Ya karena belum damai. Bagaimanapun kalau sifat hibah itu kan tidak ada konflik kan gitu. Jadi ada aturan ini tidak ada konflik dan ini benar bisa dijamin lancar kan gitu. Nah ini yang menjadi persoalannya. Gitu. Tapi kan yang tahun 2012 ya yang Jokowi udah pernah mendamaikan tuh yang antara siapa? LDA, Kusimo, dengan apa? HPI. Dengan Tejo Bulan. Sebelumnya, yang itu, ya. sebelum ada LDA itu kan udah ada pembagian kekuasaan tuh yang satu jadi Mahapati gitu. Tapi kenapa bisa muncul konflik lagi itu tadi dengan lahirnya LDA gitu? Ya. Karena itu tadi ya, jadi petanya saja dulu sebelum ada LDA konfliknya Pakubono 13 HPI itu didukung Gustimo, Gusti Puger segala macam dengan Tejo Wulan. Nah, Tejo Wulan mengangkat diri sebagai raja juga saat itu. Nah, akhirnya didamaikan oleh Jokowi. Nah, mereka bisa beriringan. Nah, kemudian ini lambat laun Tejo Wulan sudah kayaknya calling down gitu ya. Terus kemudian ini munculnya konflik baru ini karena itu tadi dalam LDA itu menengarai bahwa Pakubono 13 ini hanya disetir. Nah, setir siapa? Ya istrinya, segala macam yang orang-orang yang di sekitarnya gitu. Ini dalam perspektifnya LDA. LDA juga enggak kecewa dengan itu. Karena apa? Karena selama ini melihat bahwa heritage keraton ini biasanya diagungkan sebagai sumber kebudayaan, ternyata malah terbengkalai. Gitu. Terus kemudian yang paling membuat sesak dada orang-orang ilmuwan itu tidak bisa mengakses Sasono Pustaka. Jadi perpustakaan Sasono Pustaka yang menyimpan serat, menyimpan koran-koran lama gitu, nggak bisa masuk ke situ gara-gara adanya konflik. Nah, padahal itu akhirnya terjadi kemacetan dalam hal pengetahuan, kemudian pelestarian heritage yang berupa pengetahuan tadi gitu. Lah ini jadi orang-orang sudah semakin semakin gelisah, terus kemudian semakin muak juga gitu. Bahkan muncul ada cuitan saat itu saya ingat bagaimana kalau orang keraton ini, para bangsawan ini dikeluarkan semua, digaji oleh pemerintah dan keraton ini diopeni pemerintah gitu. Jadi mereka ibaratnya dari PNS lah gitu. Modernisasi itu. Tapi kemudian itu usulan menurut saya yang sangat logis. Walaupun itu sekedar guyonan ya, tapi ya benar juga ya. Kenapa? Karena itu daripada konflik terus ini mending dikeluarkan, diberi jatah oleh pemerintah, digaji gitu. Nah, aset itu dikelola oleh pemerintah untuk pengetahuan, pariwisata dan seni kan gitu. Berarti sejauh ini emang masih konfliknya seputar asetnya itu harus dikelola sama salah satu pihak yang bertikai gitu. Ya, karena bagaimanapun namanya kekuasaan itu pasti melekat pada aset kan itu kan. Padahal keraton ini tinggal saugering payung itu cuma di dalam tembok itu kan gitu. Tapi mungkin nggak misalnya asetnya itu suatu saat gitu mungkin dikomersialisasikan jelas, tapi misalnya dijual gitu oleh pihak yang berkuasa di keraton gitu. Ya itu kita tidak bisa mengira-ira itu, tapi kemarin dengan muncul kasus baru ada salah satu bangsawan di sana kan kehilangan batik, ngejarek kan gitu. Nah, dia tidak bisa masuk, udah lama nggak masuk ke situ, tiba-tiba bisa masuk, ternyata di ruangannya banyak yang hilang, bahkan ada pencurian kan gitu saat itu. Nah ini kan akhirnya apa? Kita melihat bahwa keraton ini sebagai pusat kebudayaan saat itu
terus kemudian menjadi rujukan dan hal pengetahuan Jawa, ternyata malah kebon maling kan gitu ya. Kok bisa ya? Dari mana itu kira-kira kayak? Atau pengamanannya yang kurang? Ya kalau mau nggak mau, kalau dulu ya namanya kita ngambil teori umumnya, kalau rumah itu biasa disambangi orang, banyak aktivitas itu mesti orang akan masuk kan takut juga. Tuh. Nah, kalau itu terbengkalai mangkrak ya udah, akhirnya entah itu maling dari mana bisa saja beroperasi gitu, lebih leluasa karena nggak ada orang dan ini daripada diam di situ ya udah diambil kan gitu. Atau bisa dari pihak dalam juga? Oh saya kalau itu kurang tahu ya, darinya perlu kemarin kan perlu apa sudah masuk dalam penyelidikan polisi juga untuk ranah itu gitu. Tapi selain untuk pengelolaan aset tuh ada hal lain nggak sih yang bisa keistimewaan yang diperoleh bagi mereka yang menguasai keraton gitu? Keistimewaannya adalah karena apa? Keraton itu tanpa disadari masih menjadi rujukan ya. Artinya rujukan karena misalkan di dalam itu gaji mereka seberapa sih kan? Hanya beberapa rupiah lah gitu kan. Tapi orang Jawa saat itu atau bahkan yang tua-tua itu masih memaknai bahwa keraton ini untuk ngalah berkah. Jadi bekerja di sana bukan untuk mencari gaji, tapi ngalah berkah. Entah nanti kemuliaannya itu menurun pada anak-anaknya, itu rezekinya pada anaknya gitu. Jadi berarti bukan semata hal-hal material. Iya, tapi... material. Oh, Nah, itu ngalah berkah lah gitu. Nah, jadi mereka merasa untuk melestarikan tradisi yang ada di keraton. Nah, jadi kalau misalnya untuk saat ini nih kira-kira siapa nih pihak yang diharapkan dapat menjadi mediator yang pas gitu bagi mereka konflik internal ini? Ada nggak kira-kira? Ya kalau menurut saya harus masuk ranah kepolisian lah kalau udah sampai gitu kan ada tahap pencurian, ada tahap apa kita dengar dalam tampilan kemarin, video-video kemarin kan ada ya pemukulan segala macam. Itu kalau diselesaikan nanti kalau diurus apa sampai ranah polisian, bahkan kalau dibui ya udah bikin pelajaran maksudnya itu biar jerah. Akan ketahuan juga gitu. Karena apa? Ya analisis polisi yang bisa saja itu sudah merusak heritage apa lah. Itu namanya pintu di dikancing segala macam gitu. Nah, itu. Karena apa? Karena konflik ini menurut saya dari dulu nggak pernah selesai karena nggak masuk wilayah hukum. Nah, kemudian rekonsiliasi keluarga, rekonsiliasi terus, tapi akhirnya menjadi bom terus, gitu, bom waktu ya. Nah, bahkan sekarang kan itu tadi kan muncul babak baru tadi. Jadi menurut saya ada orang-orang yang baru ini harus dibentengi dulu, bentengi untuk pemahaman umum gitu ya, pemahaman tentang kebudayaan, tentang sejarah, bahwa leluhurnya itu pernah besar, pernah menjadi pahlawan nasional pun juga ada, Pakubono 10 segala macam itu. Nah ini, jadi jangan sampai konflik ini merembet pada yang paling bawah. Karena ini sampai merembet paling bawah, otomatis dendam sejarah ini bukan lagi dendam untuk kekuasaan, tapi untuk harga diri keluarga. Nah, kita harus memahami dalam kultur Jawa, kehormatan itu adalah hal utama. Kita nggak makan nggak apa-apa, tapi kehormatan itu jangan dilecehkan lah. Itu menurut saya itu ya. Jadi kalau pihak yang anak-anak ini, generasi baru ini sampai mengeruncing konfliknya bisa tidak akan selesai gitu, karena ini bukan lagi masalah keraton, bukan tembok, bukan lagi gamelan yang ada di sana, tapi itu masalah harga diri ya, keluarga. Berarti kan kalau misalnya di awalnya tuh konfliknya kan karena sang raja kan wafat tapi dia nggak membawa meneruskan siapa penerusnya gitu Pak. Ya itu asal muasal konflik kan dulu karena Pakubono 12 itu tidak punya permaisuri dan tidak menunjuk. Nah, kesalnya tidak menunjuk, akhirnya itu tahun 2004 akhirnya menjadi bola liar konflik itu ya. Lelah. Kasus serupa tuh pernah nggak sih terjadi misalnya kasus serupa yang kayak gitu di sejarah lain di Indonesia? Ya kita bisa melihat Mangkunegaran. Itu pernah terjadi ya antara Mangkunegoro 9 itu saat naik tata ya juga sempat bergejolak itu. Nah, dan
kebetulan di Mangkunegaran juga tidak ada pakem bahwa ini harus anaknya, bahkan ada yang ini oleh cucunya, diteruskan oleh apa masih kerabatnya gitu. Nah, tapi dalam konflik yang itu apakah udah dicapai perdamaian gitu? Di mana yang Mangkunegaran. Ya itu akhirnya bisa, mereka jalan terus. Bahkan terakhir itu kan Mangkunegaran 10 Gusti Bre itu sempat terjadi intrik juga awal-awalnya, tapi ya terselesaikan. Karena apa? Karena itu tadi menurut saya perbedaannya adalah spirit untuk melestarikan, kedua berani untuk melakukan terobosan, karena dalam kultur Mangkunegaran selalu inovatif, kreatif, dan berusaha untuk menerobos pola-pola yang baku gitu ya. Tapi justru ada terobosan-terobosan pencapaian yang luar biasa. Nah, kalau Kasunanan beda gitu, karena ya mereka rasanya nanti pakai adat, pakai pakem yang sudah berjalan gitu. Sementara ini Pakubono 13 ini kerepotan juga gitu. Kerepotannya apa ya? Ini kan menjadi istilahnya konfliknya menjadi mulek karena kemarin ada tuduhan, oh ini anaknya ini yang jadi putra mahkota bukan dari apa, perlu dites DNA itu. Saya itu kan udah masuk ke ranah-ranah seperti itu, makin rumit itu konfliknya. Saya mengikuti perbincangan itu di IG lah gitu ya, di IG Keraton Kasunanan itu kan ternyata intrik-intrik itu dimunculkan lagi untuk memperumit ataupun masing-masing mencari pembenaran. Jadi siapa yang berhak akhirnya gitu lagi. Jadi bukan masalah oh ya kita ngalah lah, terus kemudian kita perbaiki hubungan, terus membangun keraton bersama, kayaknya yang enggak. Menjaga aset kayak gitu udah enggak. Udah. Berarti udah masuk ranah apa, kayak ada psikologisnya juga ya itu tadi yang. Iya, semacam musuh bebuyutan lagi gitu. Karena apa? Karena mereka masing-masing peta politiknya itu tadi sudah saling menyiapkan. Nah, itu sudah tidak terima. Wah, ini harus dipersiapkan pemain baru nih. Nah, ini jadi konflik-konflik itu menurut saya bukan lagi sekedar ranah pelestarian, tapi udah masuk dalam dendam keluarga juga. Iya, jadi begitu konflik yang terjadi udah bertahun-tahun ya, 18 tahun ini ternyata sepertinya sudah tidak lagi cuma persoalan perebutan aset atau untuk melestarikan aset itu, tapi udah meluas lagi, kayak mencari respect itu tadi ya. Dan misalnya usaha perdamaian itu mungkin yang terbaik emang dari pihak kepolisian aja gitu ya. Nah, karena salah satunya yang memperumit konflik ini karena selama ini yang mengurusi adalah emang pihak keraton sendiri. Maksudnya kurang intervensi dari negara. Itulah tadi sekelumit kisah dan kisruh dari dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Sampai jumpa kembali di video Intisari Online selanjutnya.